Mas J kemudian menunduk, dia kelihatan berjalan terus ke tengah laut, Jess. Semua orang berteriak memanggil nama Radit. Radit, Radit, Radit. Tetapi yang membuat semua orang kaget pada saat itu, pengunjung pada saat itu juga jadi heboh. Mas J ini, Jess, kaget. Tatapannya kosong, nggak ada reaksi sama sekali, nggak ngomong sepatah kata pun. Hai Cesku, saya Anzar Ahmad, akan jadi gaita di channel ini. Di video kali ini kita akan menceritakan pengalaman horor, pengalaman mistis yang dialami oleh seorang keluarga yang berasal dari Jember, yakni keluarga dari Mas J. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Mas J yang mengizinkan kita untuk menceritakan kembali. Ini adalah kisah yang dialami oleh Mas J kan bersama dengan keluarganya ketika sedang liburan bersama keluarganya di salah satu pantai yang ada di Jember. Kalau begitu, tanpa lama-lama lagi, sudah siap? Kita mainkan nih. Ces-cesku, ini adalah pengalaman horor, pengalaman mistis yang dialami langsung oleh keluarga dari Mas J kan. Pengalaman yang membuatnya dan istrinya trauma sampai sekarang. Cerita ini bermula ketika Mas J bersama dengan istrinya dan juga anaknya melakukan liburan bersama ke salah satu pantai yang ada di Jember, yaitu Pantai Puger. Digambarkan pada saat itu sedang siang hari, pengunjung juga sedang rame-ramenya karena pada saat itu bertepatan dengan liburan sekolah. Para pekerja juga sedang libur pada saat itu. Dan cuacanya cerah banget. Sampailah mereka ke Pantai Puger, kemudian nyari tempat duduk yang nyaman untuk bisa bersantai. Seperti yang saya bilang, Ces, cuacanya ini sangat bagus banget, bagus sekali Ki. Anak dari Mas J yang berusia 8 tahun, kita sebut saja namanya Radit, ngelihat dari kejauhan ada beberapa anak-anak yang sedang asik berenang di laut. Berenang sambil tertawa-tawa, basah-basahan, dan cuman pakai singlet putih dan juga celana pendek. Radit pun sempat bujuk orang tuanya untuk mendapatkan izin supaya bisa berenang, Jess. Orang tuanya pun sempat ngelihat, Jess, kalau cuacanya pada saat itu memang kelihatan bagus dan pantainya kelihatan aman lah untuk anak-anak bisa berenang. Namun pada saat itu diputuskan terlebih dahulu, mereka pengen santai dulu di pinggir pantai. Mereka benar-benar terlihat bahagia, Jess. Radit tertawa-tawa, memperlihatkan wajah yang senang walaupun masih berada di pinggir pantai. Sedangkan istrinya Mas J memilih untuk duduk santai agak jauh dari tempat teduh. Walaupun cuaca agak cerah, namun disampaikan kalau ombak di laut tersebut lumayan kencang, lumayan gede, Ces. Biarpun begitu, Ces, masih bisa dikatakan kalau ketika berenang atau bermain air di pinggir pantai masih kelihatan aman lah. Radit tuh kelihatan ceria sekali, Ces, main-main bareng dengan Mas J di pinggir pantai. Karena itu, Mas J ini inisiatif untuk ngambil kamera dan berniat untuk mendokumentasikan Radit. Setelah itu kamera diambil, Mas J kemudian menunduk, mulai itu setting kameranya, setting pencahayaannya, setting fokusnya, dan lain-lain. Tapi setelah disetting, Mas J ini sudah siap untuk memotret Radit. Cuman pada saat akan mengarahkan kameranya kepada Radit menghilang. Mas J kaget dan bingung, Jess. Bingung mencari keberadaan dari Radit. Mas J tiba-tiba kaget, Jess, karena pada saat dia berusaha mencari anaknya, dia sempat ngelihat ke area laut, tapi betapa kagetnya Mas J bersama dengan istrinya karena melihat Radit sudah berada di tengah laut. Dia kelihatan berjalan terus ke tengah laut, Jess. Semakin jalan, Radit semakin berjalan ke tengah, semakin ke tengah laut dalam. Melihat hal itu, Jess, Mas J hanya bisa teriak memanggil nama Radit, Radit, Radit. Dipanggil terus-menerus karena teriakannya semakin kencang, Ces. Pengunjung pada saat itu juga jadi heboh dan langsung Ki datangi Mas J. Tanpa pikir panjang, Mas J dan beberapa orang pria langsung berenang dan mengejar Radit yang sudah semakin berada di tengah laut dan semakin menjauh dari pinggir pantai. Karena memang pada saat itu kondisinya sangat heboh, Ces. Salah satu pengunjung sempat mengabadikan momen tersebut dengan foto ini, foto yang menyeramkan ini, Ces. Tapi yang aneh, Ces, semua orang berteriak memanggil nama Radit. Namun Radit
kelihatannya sama sekali tidak bisa mendengar teriakan dari orang-orang. Dan kelihatan malah asik bermain di tengah laut, asik main air, dan gak dengar teriakan orang-orang. Dan yang lebih gila lagi, Ces, Radit ini berada di tengah laut. Tetapi yang membuat semua orang kaget pada saat itu, karena ketinggian air laut muara itu terlihat hanya semata kaki dari Radit. Jadi bayangkan ketika banyak orang yang sudah mulai berenang ke bagian tengah laut, sedangkan Radit sama sekali tidak tenggelam. Ketinggian airnya hanya seperti semata kakinya saja. Aneh, Ces, karena air muara laut itu menjadi tempat hilir mudik kapal ikan yang cukup besar, yang tentu saja seharusnya bagian tengah laut itu cukup dalam dan arusnya juga cukup kuat. Namun yang mengherankan, pada saat itu kelihatan tidak dalam sama sekali. Mas J dan beberapa orang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk berenang, untuk bisa menggapai Radit. Apalagi seperti yang saya sampaikan tadi, Jess, kalau ombak pada saat itu lumayan kencang dan lumayan besar, sehingga mereka lumayan dapat tantangan untuk bisa menjemput Radit di tengah laut. Mereka terus berenang, Jess, dan akhirnya salah seorang warga lokal berhasil meraih tangan Radit dan bisa menyelamatkan anak 8 tahun tersebut. Penduduk lokal itu langsung membawa Radit ke pinggir pantai, Jess. Sampai di sana Mas J dan istrinya langsung histeris, Jess, dan Mas J ini langsung menggendong Radit yang kelihatan basah kuyup. Pada saat itu Radit kelihatan sadar, tapi yang anehnya, Ces, Radit membisu, tidak bisa berkata apapun. Tatapannya kosong, nggak ada reaksi sama sekali, nggak ngomong sepatah kata pun. Padahal pada saat di tengah laut, Radit terlihat tertawa lepas, Ces. Istri dari Mas J menangis sejadi-jadinya, histeris melihat kejadian yang menimpa anaknya. Setelah itu, orang lokal yang menolong Radit tadi cerita kalau sebulan sebelumnya juga terdapat kasus yang mirip. Kejadian yang sama menimpa anak-anak, Jess. Anak lelaki. Pada saat itu anak lelaki tersebut juga hilang. Tapi sayangnya orang tua dan warga sekitar dan orang-orang pada saat itu terlambat menyadari keberadaan dari anak laki-laki tersebut. Anak tersebut hilang, Jess. Orang tuanya hanya bisa histeris mencari keberadaan anaknya yang hilang. Mencari ke semua tempat tapi tidak ketemu. Sampai akhirnya keesokan harinya anak tersebut ditemukan hanyut di pinggir pantai dan meninggal tak tertolong. Mendengar cerita tersebut, Mas J bersama istri memutuskan langsung bergegas pulang ke Surabaya. Tapi anehnya, Jess, sepanjang perjalanan Radit masih membisu. Nggak ada satu patah kata pun yang dikatakan oleh Radit. Nggak ngomong sama sekali. Kelihatan bingung, kelihatan linglung dengan tatapan yang kosong. Sampai akhirnya Mas J dan istri memutuskan untuk singgah di salah satu masjid yang berada dalam perjalanannya mereka. Mereka kemudian sholat berjamaah, dan setelah sholat mereka memutuskan untuk duduk sejenak di teras masjid. Nah, di sini nih, Ces, akhirnya Radit mulai mau bercerita. Mas J bertanya, "Kamu kenapa tadi sampai ke tengah laut?" Radit kemudian nyahut, Ces, "Wah, tadi ada anak laki-laki yang ngajak ke tengah laut. Jadi saya ikut. Seru deh, Pak." Itu yang disampaikan oleh Radit, Ces. Ngedengar cerita itu, Mas J malah bingung karena yang dia lihat pada saat itu, Radit itu cuman sendiri. Gak ada orang lain di sekitarnya dan gak ada siapapun di sampingnya. Sejak saat itu, Mas J dan istrinya memutuskan untuk tidak pernah membawa lagi Radit ke pantai. Mereka trauma bahkan sampai sekarang. Menurut Mas J, bahkan istrinya tidak mau dan tidak pernah mau melihat foto yang ini, Ces, karena tentunya masih trauma dengan kisah yang dialami oleh anaknya. Itu dia, Ces, pengalaman mistis, pengalaman horor yang dialami oleh Mas J dan keluarganya. Sepertinya ini menjadi mimpi buruk bagi semua orang tua dimanapun yang pastinya tidak mau mengalami kejadian yang sama. Semoga ini bisa menjadi penambah kewaspadaan bagi para orang tua atau kita semua untuk terus bisa meningkatkan pengawasan kepada anak-anak kita, kepada anak kecil di tempat-tempat tertentu. Itu dia, Ces, cerita kita pada hari ini. Kalau kita suka dengan cerita ini, beritahu kami dengan menekan tombol like. Kalau kita punya cerita misteri, pengalaman horor yang menarik, kita boleh berdiskusi di kolom komentar di bawah. Boleh sharing sama-sama. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kita tidak ketinggalan kalau saya upload video baru. Saya Anzar Ahmad pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio.